Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meniti Turmai. Saya mahasiswa program studi budidaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Pada sore hari ini saya berada di Pantai Paradiso dengan tujuan untuk melakukan pembersihan pantai pada ekosistem mangrove, lamun, dan juga terumbu karang. Selain itu juga tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas konservasi sumber daya perairan. Yang pertama, kita langsung saja memilih sampah yang berada pada ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove itu sendiri merupakan hutan yang berada di lingkungan air payau yang keberadaannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove ini berperan penting sebagai tempat perlindungan kawasan pesisir pantai dari gelombang, angin, dan juga arus laut. Yang kedua, sebagai tempat perlindungan dan pemijahan bagi biota-biota laut. Kita tahu bahwa kawasan mangrove ini memiliki banyak manfaat, sehingga keberadaannya juga harus dilindungi dari berbagai macam ancaman. Itu salah satunya sampah anorganik. Sampah anorganik ini sangat berdampak negatif bagi tanaman mangrove. Yaitu apabila sampah anorganik yang tertumpuk pada kawasan mangrove, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terganggu. Karena sampah tersebut melilit akar mangrove. Selain itu juga sampah yang berada di ekosistem mangrove dapat menghambat proses fotosintesis pada mangrove. Hal tersebut dapat menyebabkan proses respirasi pada mangrove dapat terganggu, sehingga secara perlahan mangrove tersebut akan mati. Jika banyak mangrove yang mati, maka keanekaragaman jenis mangrove pun akan berkurang. Selain itu juga sampah ini bukan hanya berdampak pada tanaman mangrove, tetapi juga berdampak bagi biota-biota yang hidup di kawasan mangrove, yaitu dengan hilangnya tempat tinggal dan sumber makanan bagi biota-biota tersebut. Kawasan mangrove yang dicemari oleh sampah semakin lama akan mengalami kepunahan, sehingga biota yang hidup di dalamnya akan kehilangan tempat tinggalnya. Apabila telah kehilangan tempat tinggal, maka biota tersebut akan pindah ke daerah lain, sehingga keanekaragaman di kawasan mangrove tersebut akan berkurang dan juga bahkan hilang. Selain itu juga tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan akan sumber makanan. Hal ini disebabkan karena sampah anorganik yang terdapat pada ekosistem mangrove ini tidak dapat diolah kembali. Saat sampah semakin banyak, maka akan mengganggu biota yang merupakan produsen tersebut berupa tanaman. Apabila produsen telah terganggu, maka yang lain juga akan terganggu, sehingga kebutuhan akan setiap makanan bagi biota akan berkurang dan juga bahkan habis. Sampah-sampah ini berasal dari perumahan warga yang berada di sekitar Pantai Paradiso. Yang kedua, lamun. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Ekosistem lamun ini berperan penting sebagai produsen primer, tempat asuhan dan mencari makan bagi biota laut, penangkap sedimen, penahan abrasi, dan pendaur sathara. Sampah yang terdapat di ekosistem lamun dapat memiliki dampak negatif. Dengan masuknya sampah laut yang tenggelam di dasar perairan akan menutupi tumbuhan lamun dan menyebabkan kerusakan pada tumbuhan lamun hingga menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan karena kurangnya intensitas cahaya yang dapat pada tumbuhan lamun jika ditutupi oleh sampah. Tertutupnya lamun oleh sampah dapat menyebabkan sinar matahari sulit mencapai permukaan daun lamun, sehingga lamun sulit berfotosintesis dan mengakibatkan perubahan warna daun, morfometrik daun lamun, dan kematian pada lamun. Diperkirakan kebutuhan cahaya pada masing-masing lamun yaitu 4,4 sampai 29% dari cahaya permukaan, sedangkan kebutuhan rata-ratanya yaitu 11% dari cahaya permukaan. Yang berikut ini terumbu karang.
Terumbu karang merupakan sumber makanan dan obat-obatan dan melindungi pantai dari akibat gelombang laut. Terumbu karang ini berperan penting sebagai tempat perlindungan bagi biota laut dan tempat sumber makanan juga. Dampak sampah anorganik pada terumbu karang yaitu sampah anorganik yang terdapat dalam laut lama-kelamaan akan tenggelam dan dapat menutupi pertumbuhan bunga karang. Hal ini disebabkan dapat merusak pertumbuhan bunga karang yang membuatnya lambat berkembang serta dapat menyebabkan kematian pada karang. Sehingga semakin banyak sampah pada terumbu karang, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Nah, jadi untuk terumbu karang saya hanya menjelaskan saja karena air laut surut tidak terlalu jauh sehingga sulit menemukan terumbu karang.